Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi di mana yaitu tentunya di tempat channel kebanggaan kita yaitu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan seputar PPG, tetapi di sini pada fokus bukan surat edaran ataupun apa yang perlu dipersiapkan dalam PPG seperti yang kita share terlebih dahulu. Kita di sini akan membahas tentang latihan soal-soal pretest PPG Daljab 2023 khusus pada pedagogik umum. Oke, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya ya rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe. Karena dengan bantuan rekan-rekan like, share, and subscribe, kami lebih bersemangat untuk terus berbagi seputar teknologi dan pendidikan tentunya kepada rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada. Oke, terima kasih sebelumnya rekan-rekan atas bantuannya. Kita masuk dalam pembahasan kita. Di sini kami menampilkan ada kompetensi, ada capaian pembelajaran, ada soal, dan ada pembahasan soal setiap poinnya. Oke, yang pertama kompetensinya perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu capaian pembelajarannya merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Adapun soalnya contohnya seperti berikut ini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, pembahasannya untuk menjawab soal yang tadi kita harus memahami terlebih dahulu level atau tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya atau yang sering kita dengar dengan istilah KKO. Adapun seperti yang kita ketahui tingkatan kognitif itu ada C1 sampai C6. C1 yaitu mengingat, C2 itu memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Adapun KKU, contoh KKU pada setiap level tingkat kognitifnya yaitu untuk level C1 mengingat yaitu seperti menyebutkan, menghafalkan, mengetahui. Untuk level C2 memahami itu contoh KKU-nya ya seperti membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk level C3 menerapkan itu biasanya KKU-nya itu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Untuk level C4 menganalisis itu biasanya KKU-nya seperti memilih, mendata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit. Untuk level C5 mengevaluasi itu biasanya contoh KKO-nya itu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Untuk level C6 mencipta biasanya contoh KKO-nya seperti membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Oke, dilihat dari soal tadi, soalnya yaitu mencipta, maka sama dengan di situ lihat kita membuat, maka jawabannya adalah yaitu yang E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, ini KKO-nya yaitu di sini membuat, maka jawabannya yaitu yang E. Untuk nomor 2
kompetensinya yang kami angkat yaitu perencanaan pembelajaran. Adapun capaian pembelajarannya yaitu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Oke, adapun soalnya contohnya seperti berikut. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau istilahnya kita kenal dengan RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, kita pembahasannya sebelum kita jawab, kita terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Hendaknya memenuhi kaidah yaitu A, B, C, D. Apa itu A, B, C, D? Yuk kita bahas sama-sama. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Apa sih audience? Yaitu peserta didik yang akan belajar. B, behaviornya apa? Yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Condition itu apa? Yaitu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan. Degree yaitu adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, setelah ini kita coba merangkai dalam kalimatnya tadi, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu disebut C, kita namakan C. Kenapa? Karena di situ menampilkan bahwa dia itu adalah kondisi di mana peserta didik atau alat-alat yang perlu digunakan pada peserta didik saat melakukan tersebut. Berikutnya siswa dapat. Nah, siswa dapat itu berarti dia menunjukkan audiens. Siapa audiensnya? Yaitu siswa yang menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras itu B. Kenapa B? Di situ ada behavior atau perilaku spesifik yang dimunculkan peserta didik setelah pengalamannya diperoleh. Nah, pengalaman apa? Yaitu operasi sistem dan komponen perangkat keras. Yang itu yang D secara benar, itu di situ dijelaskan tingkat keberhasilan karena ada secara benar, ada yang mungkin belum tepat dan sebagainya. Maka yang D, kalimat yang D atau yang digarisbawahi yang D itu adalah merupakan komponen pada yang degree. Maka jawabannya para rekan-rekan yaitu yang B. B yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran, karena kita analisis yaitu sesuai dengan pola tadi yaitu unsur A, B, C, D dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Oke. Yang nomor 3 yaitu kompetensinya apa? Perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya dalam soal ini yaitu menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Oke, soalnya contohnya seperti berikut. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip.
Adapun kita mau bahasnya seperti apa, yaitu kita perlu jenis materinya dan indikator apa yang perlu dikuasain oleh siswa. Oke, kalau jenis materinya berupa fakta, indikatornya yaitu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa yang terjadi. Konsep indikator hasil belajar yang harus dikuasai yaitu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi membedakan dua hal yang mengklasifikasikan. Prosedur yaitu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Prinsip yaitu apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan yaitu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif yaitu apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Sedangkan aspek berikutnya yaitu aspek motorik yaitu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota. Anggota maksudnya anggota tubuh. Yang berikutnya itu tujuan pembelajaran tadi kita perlu garis bawahi yaitu tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan, perlu digarisbawahi, mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi. Itu berarti dia yang berupa konsep. Kita lihat konsep tuh. Konsep itu mendefinisi, membedakan dan mengklasifikasikan. Maka sesuai dengan jawaban kita yaitu jawaban yang D. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kayaknya waktunya kita sudahi dulu sementara. Nanti tunggu part berikutnya karena waktunya sudah lumayan banget untuk pembahasan kita. Nanti kita untuk nomor 4 sampai sekiannya kita tunggu di video berikutnya. Tetap sabar ya rekan-rekan karena kami juga perlu berproses dalam tahapan-tahapan untuk penguploadan video ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan semua. Mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe. Dan kami berharap dan mendoakan kepada rekan-rekan semua yang mengikuti pretest PPG, Daljab maupun Prajabatan tahun 2023 bisa lulus semua dan berhasil sampai ke ujian akhirnya. Terima kasih, cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.